horor下多。Assalamualaikum Sobat Horor Syahdu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa bersholawat di kolom komentar, agar kelak kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu, seorang pengusaha tempe bernama Pak Yudi dari Pasuruan nekat mencari jalan pintas untuk menyelamatkan usahanya yang hampir bangkrut. Hingga ia bertemu seorang dukun di lereng Gunung Arjuno yang menawarkan pesugihan gelap dengan syarat mengerikan, mencampurkan air mani dan ASI ke dalam adonan tempe. Awalnya, pabriknya laris manis, pesanan datang bertubi-tubi. Tapi tak lama kemudian, teror gaib mulai menghantui. Suara bayi menangis, bayangan perempuan berlumuran darah, bahkan istrinya sendiri, Bu Khoir, hampir dijadikan tumbal. Akankah Pak Yudi sanggup melepaskan diri dari jeratan pesugihan, atau justru binasa bersama kutukan yang ia ciptakan sendiri? Mari kita lanjut ke ceritanya. Malam itu, Pasuruan diguyur hujan rintik-rintik. Di sebuah rumah sederhana, Pak Yudi, seorang pengusaha tempe kecil, duduk termenung di depan tungku kayu yang nyaris padam. Tangannya gemetar menghitung sisa uang receh yang tak seberapa. Di ruang belakang, istrinya Bu Khoir terbaring lemah. Batuknya terdengar parau, seolah menambah beban di dada Pak Yudi. "Mas, jangan terlalu dipikirkan, rezeki sudah ada yang ngatur." Suara lirih Bu Khoir berusaha menenangkan. Tapi bagi Pak Yudi, kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati. Usaha tempenya makin sepi, pembeli makin jarang datang, sementara utang menumpuk dan besok penagih pasti datang lagi. Malam kian larut. Di luar, suara kodok bersahutan dengan lolongan anjing. Pak Yudi menatap gelap, dadanya sesak. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Dalam keputusasaan itu, Pak Yudi mulai berbisik, "Kalau ada jalan meski sedikit, aku akan melakukan apa saja." Dan dari jendela yang terbuka, angin malam berhembus dingin. Seperti ada bisikan samar, panggilan gaib dari arah Gunung Arjuno. Malam berikutnya, Pak Yudi terlelap dengan gelisah. Dalam tidurnya, ia bermimpi berjalan sendirian di hutan lebat dengan kabut pekat menutupi jalan. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan lirih bercampur tangis bayi. Ia terus melangkah, hingga tiba di sebuah sungai kecil. Di tepi sungai itu berdiri sosok dukun tua dengan jubah hitam, matanya merah menyala, wajahnya penuh keriput. Sosok itu menatap Pak Yudi tanpa berkedip. "Kowe butuh rejeki toh?" bisiknya pelan, suaranya berat seperti keluar dari perut bumi. Pak Yudi tak bisa menjawab, lidahnya keluh, hanya keringat dingin yang membasahi lehernya. "Datanglah ke lereng Gunung Arjuno, bawa sesaji, dan aku akan bukakan jalan kaya kanggo awakmu." Seketika mimpi itu pecah. Pak Yudi terbangun dengan napas terengah. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Dari luar jendela terdengar suara burung hantu bersahutan dengan lolongan anjing. Ia mencoba menenangkan diri, tapi hatinya bergetar. Anehnya, tangannya berbau anyir, seperti baru saja menyentuh sesuatu yang busuk. Esok paginya, Pak Yudi menceritakan mimpinya pada Bu Khoir. "Mas, jangan dipikirkan. Itu cuma bunga tidur," ucap Bu Khoir dengan wajah pucat. Tapi jauh di lubuk hatinya, Pak Yudi merasa ini bukan sekadar mimpi. Ada sesuatu, ada panggilan, dan semuanya mengarah ke Gunung Arjuno. Pagi itu, Pasuruan diselimuti kabut tipis.
Pak Yudi duduk di beranda rumahnya, menatap kosong ke arah jalan desa. Mimpi semalam terus berputar di kepalanya, tak mau hilang. Ia memutuskan harus mencari tahu. Hatinya yakin, di balik panggilan itu ada jawaban untuk menyelamatkan usahanya yang hampir runtuh. Menjelang sore, ia mengambil sepeda motornya. Tanpa memberitahu Bukoir, ia berangkat menuju arah Gunung Arjuno. Jalanan berliku melewati sawah yang mulai menguning, lalu hutan pinus yang menjulang tinggi. Suasana semakin sepi, hanya suara mesin motor dan angin yang berdesir di telinga. Sesekali, Pak Yudi merasa ada bayangan hitam berkelebat di antara pepohonan. Menjelang malam, ia tiba di sebuah jalan setapak. Motor tak bisa lagi dipakai. Dengan langkah berat, ia berjalan kaki, menyusuri jalan berbatu yang dipenuhi kabut. Semakin naik, suasana kian mencekam. Aroma bunga melati tercium kuat, bercampur bau amis yang menusuk hidung. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan Jawa, samar. Seolah dimainkan di dunia lain. Jantung Pak Yudi berdetak kencang. Setiap langkah seperti makin menjerumuskannya ke dunia asing. Dan di ujung jalan, ia melihat sebuah gubuk reot dengan lampu minyak redup menyala di dalamnya. Pintu gubuk itu terbuka perlahan, berdecit pelan. Dari dalam, suara serak menyambut, "Kowe wis teko, aku wis ngenteni." Sosok dukun tua dari dalam mimpi kini berdiri nyata di hadapan Pak Yudi. Pak Yudi berdiri kaku di depan gubuk reot itu. Angin malam menembus tulangnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Dari dalam, sosok dukun tua melangkah keluar. Rambutnya panjang, acak-acakan, matanya merah menyala. Tangannya memegang tongkat kayu hitam penuh ukiran aneh. Senyumnya menyingkap gigi yang sudah keropos. "Aku ngerti kowe kesusahan, usahamu sepi, bojomu lara, utang numpuk." Suaranya berat, seolah membaca isi hati Pak Yudi. Pak Yudi terperanjat. Bagaimana orang tua ini tahu semua tentang dirinya? "Ana dalan cepet kanggo sugih, kanggo mulia. Nanging kudu wani bayar regane." Pak Yudi memberanikan diri bertanya, suaranya bergetar. "Regane? Opo, Mbah?" Dukun itu tertawa lirih, panjang hingga gema suaranya memantul di lereng Arjuno. Ia mendekat, lalu berbisik di telinga Pak Yudi. "Campurono tempemu. Ganggo sesaji, saka banyu urip manungsa, air mani. Lan asi. Saben kowe gawe, kudu anak iku. Mungkui cara gaib seneng landongake daganganmu laris." Tubuh Pak Yudi gemetar hebat. Hatinya berteriak menolak, tapi pikirannya diliputi putus asa. Ia teringat Bukoir yang sakit, utang yang menjerat, dan pabrik tempe yang hampir tutup. Dukun itu menepuk pundaknya. "Kowe mung kudu wani nyoba. Sakui sekui, rejeki ora bakal mandek." Malam itu, di lereng Gunung Arjuno, jalan gelap menuju pesugihan mulai terbuka untuk Pak Yudi. Malam itu, Pak Yudi pulang dari lereng Gunung Arjuno dengan wajah pucat. Kata-kata dukun tua terus bergema di kepalanya. "Campurono tempemu nganggo sesaji." Di dalam rumah, Bukoir tidur lemah. Batuk kecil terdengar dari kamarnya. Pak Yudi menatap istrinya lama. Rasa cinta bercampur dengan perasaan bersalah. Pagi harinya, ia berdiri di depan bak besar berisi kedelai yang sudah direndam semalaman. Bau khas tempe memenuhi ruangan pabrik kecilnya di Pasuruan. Tangannya bergetar saat ia membuka bungkusan kecil berisi cairan yang diberikan sang dukun. Cairan keruh itu bercampur bau anyir yang menusuk. Dengan hati berat, Pak Yudi menuangkannya ke dalam adonan kedelai. Sesaat kemudian, hawa dingin menyelimuti ruangan. Lampu-lampu redup berkedip, seolah ada bayangan hitam melintas di sudut pabrik. Pak Yudi terdiam,
jantungnya berdegup kencang. Tapi ia menggenggam kepalan tangannya, memaksa dirinya melanjutkan. Iki demi masa depan, demi Bu Khoir, gumamnya lirih. Malam itu, setelah tempe-tempe pertama hasil campuran gaib selesai dibungkus daun, Pak Yudi tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, terdengar bisikan halus di telinganya. Sugih, Sugih, Sugih. Esok paginya, sesuatu yang aneh terjadi. Warung-warung langganan yang biasanya sepi, tiba-tiba berebut memesan tempe Pak Yudi. Bahkan pedagang baru pun datang, tanpa ia undang. Dalam hitungan jam, seluruh tempenya ludes terjual. Pak Yudi berdiri di pabriknya, wajahnya kaget sekaligus takut. Hatinya bergetar, apakah pesugihan itu benar-benar bekerja? Hari-hari berikutnya, pabrik tempe Pak Yudi berubah drastis. Pesanan datang dari mana-mana, bahkan dari luar kota. Para pedagang berbondong-bondong mencari tempe buatannya, seolah rasanya jauh lebih enak daripada tempe lain. Pak Yudi mulai merasakan manisnya rejeki. Utang sedikit demi sedikit terbayar. Bu Khoir pun bisa membeli obat yang lebih layak. Wajahnya tampak lebih segar, meski masih pucat. Namun, keganjilan-keganjilan perlahan muncul. Setiap kali malam tiba, di dalam pabrik terdengar suara aneh, seperti bayi menangis, lirih. Sesekali disusul tawa perempuan. Daun pisang pembungkus tempe sering bergoyang sendiri, meski tidak ada angin. Bahkan pernah, salah satu pekerja melihat bayangan hitam melintas di antara tumpukan kedelai. "Pa, jenengan delok ora, ana sing liwat barusan." Suara pekerja itu gemetar, menunjuk ke arah bak rendaman. Pak Yudi hanya terdiam, pura-pura tidak mendengar. Hatinya bergejolak, tapi ia tak berani mengaku. Malam itu, saat ia sendirian memeriksa tempe di pabrik, bau amis menyengat tiba-tiba memenuhi ruangan. Lampu neon berkelip-kelip lalu padam. Dari kegelapan muncul bisikan halus. Janji, kudu ditepati. Suara itu begitu dekat, seperti berputar-putar di telinganya. Pak Yudi mematung, keringat dingin bercucuran, sementara jantungnya berdegup seolah ingin pecah. Ia mulai sadar bahwa rejeki yang datang bukanlah tanpa bayaran. Malam itu, Bu Khoir terbangun dari tidurnya. Tubuhnya gemetar, matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Dari mulutnya keluar suara lirih, suara tangisan bayi. Pak Yudi yang tidur di sampingnya langsung panik. "Khoir, sadar, Khoir." Ia mengguncang tubuh istrinya, tapi tangisan itu semakin keras, hingga terdengar seperti dua suara sekaligus. Suara bayi bercampur tawa perempuan. Seketika, lampu kamar padam, hanya remang cahaya bulan yang menembus jendela. Di sudut kamar, tampak bayangan perempuan berambut panjang, tubuhnya kurus, wajahnya samar. Ia berdiri membungkuk, menatap Bu Khoir dengan tatapan kosong. Pak Yudi mematung, tenggorokannya kering. Bayangan itu mendekat perlahan sambil berbisik, "Aku bagian dari sesajimu." Seketika tubuh Bu Khoir kejang, lalu terkulai lemas. Bayangan itu menghilang, seolah ditelan gelap malam. Pak Yudi berteriak histeris, memeluk istrinya yang pingsan. Dalam hati ia menjerit, apakah ia sudah menjual keluarganya sendiri demi rejeki? Keesokan paginya, pekerja di pabrik juga mulai resah. Salah satu dari mereka mendapati tempe yang baru jadi, berlumuran bercak merah, seperti darah segar yang merembes dari daun pembungkus. Mereka ketakutan, beberapa langsung mengundurkan diri. Namun anehnya, para pembeli justru semakin banyak berdatangan. Tempe bercak merah itu laris terjual, bahkan dipuji rasanya lebih gurih daripada sebelumnya. Pak Yudi hanya bisa berdiri di tengah pabrik, tubuhnya gemetar. Ia mulai sadar
bahwa ia telah membuka pintu ke dunia yang tidak bisa lagi ia tutup. Malam itu, pabrik tempe Pak Yudi dipenuhi aroma menyengat. Bukan lagi bau tempe segar, melainkan bau amis bercampur susu basi yang menusuk hidung. Pak Yudi berjalan perlahan di antara tumpukan tempe yang baru jadi. Suasana hening. Terlalu hening. Tiba-tiba, dari dalam salah satu bak rendaman, terdengar suara kecipak air. Pak Yudi menoleh. Air di dalamnya bergolak, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam. Perlahan, muncul tangan pucat, kecil, seperti tangan bayi. Disusul wajah mungil yang membiru, matanya kosong menatap Pak Yudi. Dari sudut lain, muncul sosok perempuan berambut panjang, tubuhnya berlumuran darah, menggendong bayi itu sambil tertawa keras. Iki janji, Yudi, kowe ora iso mundur maneh. Pak Yudi berteriak, jatuh tersungkur. Suara tawa itu bergema memenuhi pabrik, hingga daun-daun pisang pembungkus tempe beterbangan sendiri. Di rumah, Bu Khoir menjerit dari kamarnya. Saat Pak Yudi berlari ke sana, ia mendapati istrinya berdiri di depan cermin dengan mata kosong. Bibirnya bergerak sendiri, mengucapkan kalimat asing yang tidak pernah ia kenal. Sugih kudu nganggo tumbal. Pak Yudi memeluk Bu Khoir, berusaha menyadarkannya. Tapi tiba-tiba, wajah istrinya berubah pucat, matanya membelalak, lalu terdengar suara dukun tua yang pernah ia temui di lereng Arjuno. Wektumu wes cedhak Yudi, pilih neruska. Utawa kabeh sing kowe tresnani bakal dijupuk. Tubuh Pak Yudi lunglai, hatinya hancur. Kini ia tahu, pesugihan itu bukan sekadar perjanjian, tapi jebakan yang menuntut bayaran paling mahal, keluarganya sendiri. Malam semakin larut, angin berhembus kencang di Pasuruan, membuat daun-daun pisang di pabrik tempe Pak Yudi berjatuhan sendiri. Di tengah ruangan, Pak Yudi berdiri dikelilingi bayangan hitam. Sosok dukun dari Gunung Arjuno muncul perlahan. Matanya merah menyala. Tongkat kayu hitamnya menghantam lantai hingga terdengar dentuman keras. Wektumu wes tekan Yudi, rejeki wis kowe raos, saiki tumbal kudu kowe bayar. Pak Yudi berteriak, ora, aku ora bakal nyerah ke Bu Khoir, ora bakal. Dukun itu tertawa panjang. Dari dalam bak rendaman, bayi-bayi hitam bermata kosong merangkak keluar. Memenuhi lantai merayap ke arah Pak Yudi. Suara tangis mereka bergema memekakkan telinga. Bu Khoir tiba-tiba masuk ke pabrik dengan wajah pucat. Matanya kosong, seperti sedang dikendalikan sesuatu. Di tangannya, ia membawa sebilah pisau dapur yang meneteskan darah segar. Yudi, suaranya parau. Bukan lagi suaranya sendiri. Aku, tumbalmu. Pak Yudi lunglai, menjerit sambil menahan pisau itu. Air matanya jatuh deras. Gusti, aku mung pengen bojoku mari, aku mung pengen rejeki, kok nganti ngene regane. Bayangan dukun semakin dekat, bayi-bayi hitam semakin banyak, memenuhi seluruh pabrik. Suara-suara gaib bercampur, berbisik di telinga Pak Yudi. Pilih, sugih karo tumbal, utawa miskin lan sirna kabeh. Dengan tubuh gemetar, Pak Yudi memandang istrinya, memandang tempe-tempe yang menjadi sumber kutukan, lalu menatap langit-langit pabrik yang penuh bayangan. Malam itu, ia tahu, satu keputusan akan menentukan apakah ia akan jadi budak pesugihan, atau hancur bersama segalanya. Malam itu, di tengah pabrik yang dipenuhi bayangan dan jeritan gaib, Pak Yudi menggenggam erat tangan Bu Khoir yang masih memegang pisau. Ora Khoir, aku ora bakal ngekor pesugihan iki maneh. Aku luwih milih mati, ketimbang delok kowe dadi tumbal. Dengan sisa tenaganya, Pak Yudi mengangkat bak rendaman tempe
dan menumpahkan isinya. Kedelai, air keruh, dan cairan sesaji yang diberikan dukun itu tumpah ke lantai. Seketika terdengar suara melengking, jeritan bayi bercampur teriakan perempuan yang begitu menyakitkan telinga. Bayangan-bayangan hitam yang merayap ke arahnya menjerit. Tubuh mereka meleleh perlahan, seolah terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Dukun tua itu menghentakkan tongkatnya, marah besar. "Kowe ora iso metu, Yudi, janji wis digawe, tumbal kudu ana." Tapi kali ini, Pak Yudi berteriak lantang, air matanya bercucuran. "Aku ora butuh sugih, aku mung butuh bojoku urip, mending kabeh iki sirna, asal dudu bojoku sing dadi tumbal." Seketika, lampu pabrik padam total. Gelap gulita. Hanya terdengar suara angin menderu, lalu keheningan panjang. Saat lampu kembali menyala, pabrik sudah porak-poranda. Daun tempe berserakan, bak kedelai pecah, dan sosok dukun itu lenyap tanpa jejak. Bukhoir tergeletak di lantai, wajahnya pucat tapi napasnya kembali teratur. Pisau yang tadi ia genggam jatuh begitu saja, berlumuran darah entah dari mana asalnya. Pak Yudi memeluknya erat, menangis sejadi-jadinya. Ia tahu perjanjian pesugihan itu belum benar-benar selesai. Tapi malam itu, ia telah memilih jalannya, melawan meski harus menanggung balasan yang lebih mengerikan. Sejak malam itu, pabrik tempe Pak Yudi berubah sunyi. Tidak ada lagi antrean pembeli, tidak ada lagi pesanan yang membanjir. Tempe yang dibuatnya kembali hambar, bahkan beberapa kali gagal jadi. Daun pembungkus cepat busuk, kedelai berjamur sebelum sempat dipasarkan. Para pekerja satu persatu pergi, ketakutan akan cerita yang beredar, bahwa pabrik itu angker, dihuni arwah bayi dan perempuan gaib. Pak Yudi hanya bisa berdiri di tengah pabrik kosongnya, menatap bak kedelai yang retak, memikirkan semua yang telah ia lakukan. Bukhoir yang mulai pulih sering menatap suaminya dengan wajah cemas. "Yud, opo iki kabeh bakal ngancani uripmu saklawase?" Suaranya lirih, penuh rasa takut. Pak Yudi terdiam, menatap lantai yang masih menyisakan bercak merah samar. Ia tahu, meski dukun itu lenyap malam itu, perjanjian yang ia buat tidak akan semudah itu hilang. Setiap malam, suara tangisan bayi masih kadang terdengar dari arah pabrik. Sesekali, bayangan perempuan berambut panjang tampak melintas di cermin rumah mereka. Pak Yudi sadar, ia memang selamat malam itu. Tapi harga yang harus ia bayar adalah kehancuran usaha, reputasi yang rusak, dan ketakutan yang akan selalu membayangi hidupnya. Hatinya berbisik, mungkin iki wis dadi balasan sing kudu tak tampa. Waktu berjalan, pabrik tempe Pak Yudi kini tinggal bangunan kosong. Atapnya bocor, daun pisang kering berserakan di lantai, dan bau anyir samar masih tercium meski sudah berbulan-bulan tak digunakan. Pak Yudi kini bekerja serabutan, mengandalkan tenaga seadanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ia sering duduk termenung di teras rumahnya, menatap jauh ke arah pabrik yang terbengkalai itu. Bukhoir, meski kesehatannya belum pulih sepenuhnya, berusaha memberi kekuatan. "Yud, kita isih duwe awak, duwe omah, lan duwe Gusti, sing wis kelakon, ojo nganti kowe baleni maneh." Namun malam-malam mereka masih dihantui. Tangisan bayi kadang terdengar dari belakang rumah, pintu berderit sendiri, bahkan mimpi buruk selalu datang. Suatu malam, Pak Yudi terbangun. Di ujung ranjang, ia melihat sosok perempuan berambut panjang, memeluk bayi yang menangis lirih. Wajah perempuan itu penuh darah, tapi kali ini, ia hanya menatap tanpa mendekat. Pak Yudi menutup wajahnya, menangis. Ia tahu arwah itu tidak lagi menuntut tumbal, tapi menjadi pengingat abadi atas kesalahan besar yang pernah ia lakukan. Sejak malam itu, ia berjanji dalam hati, meski dihantui seumur hidup,
Ia takkan akan pernah lagi mencari jalan singkat untuk kekayaan. Tahun-tahun berlalu, nama Pak Yudi pernah dikenal sebagai pengusaha tempe sukses di Pasuruan. Kini hanya tinggal cerita yang dibisikkan orang-orang. Banyak yang percaya pabriknya angker. Tak jarang, warga sekitar mengaku mendengar suara tangisan bayi di malam hari, atau melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di depan gerbang pabrik yang telah ditinggalkan. Pak Yudi sendiri memilih hidup sederhana, bekerja sebagai buruh tani. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, matanya menyimpan rasa penyesalan yang dalam. Setiap kali melintas di depan pabrik tuanya, ia selalu menunduk, berdoa lirih agar tidak ada orang lain yang mengulangi kesalahannya. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit Pasuruan, ia kembali mendengar suara lirih itu. Suara bayi bercampur tawa perempuan. Kali ini terdengar begitu dekat, seolah datang dari dalam dadanya sendiri. Pak Yudi menatap kosong ke langit. Air matanya mengalir, bibirnya bergetar, berdoa pada Tuhan. Ampuni aku, ampuni kabeh dosaku. Lalu hening, angin malam berhembus pelan, membawa aroma tempe basi yang samar. Seolah dunia sedang mengingatkan, kekayaan yang diraih dengan jalan hitam akan selalu menyisakan jejak kutukan. Dan Pak Yudi menjadi saksi hidup dari kutukan itu.